Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wallahu ta'ala bil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Salam hormat, salam cinta, salam sayang saya sampaikan kepada Ketua Takmir Dewan Makmurat Masjid dari Masjid Al-Iman Cipinang Elok Cipinang Elok Muara ini ya? Apa nih? Oh gitu. Cipinang Elok perumahannya, daerahnya Cipinang Muara. Di Cipinang Muara Masjid Al-Iman. Salam hormat, salam cinta, salam sayang saya sampaikan kepada remaja Masjid Al-Iman atau Risman yang tadi pakai baju batik dan teman-teman dari Kebar Turis Barokah. Mobil khusus juga buat jamaah yang sudah hadir dari pagi. Semoga Allah berikan keberkahan dan kesehatan buat kita semua insyaallah. Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan oh. Siap. Apa tadi? Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung dari niat. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan Allah memberikan pahala sesuai dengan apa yang diniatkan. Maka hijratu ilallahi wa rasulihi wa hijratu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang niat hijrahnya, taubatnya, ke masjidnya, berhijabnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan sampai kepada Allah dan Rasul. Maka hijratu lid dunya yusibuha al-qur'an wa ila ma hajara. Tapi barang siapa yang niat hijrahnya, berubahnya ke masjidnya, justru bukan karena Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Seandainya hanya dunia, apresiasi, pujian dari seseorang, dia akan dapat itu. Atau seorang wanita yang ingin dia nikahi, maka dia bisa jadi mendapatkan itu. Imam Syafi'i rahimahullah sampai menyebutkan hadis ini sebagai kalimat huwa thuluthul ilmi. Hadis ini sepertiganya ilmu. Jadi ilmu itu isinya tentang bab kesempurnaan niat. Berapa banyak orang yang sempurna, bagus amal solehnya, besar potensi pahalanya, tapi justru rusak gara-gara niatnya. Tapi ada beberapa orang juga yang sederhana amalnya, tapi jadi mewah karena niat. Misal kalimat sederhana, seseorang yang gak mau pacaran karena gak laku. Ini beda Besti. Kamu gak pacaran gara-gara gak laku. Kamu gak pacaran gara-gara gak ada yang mau sama kamu. Itu gak laku juga sih ya. Lebih halus. Atau kita gak pacaran karena gak mau aja. Itu gak ada nilainya. Yang ada nilainya itu ketika saya gak mau pacaran karena ada rasa takut sama Allah. Jadi elegan banget jawabnya. Kenapa sih kamu nolak cintanya aku sama kamu, padahal kamu tuh susah loh bisa ngedapetin laki-laki yang bisa dengan jujur ngomongin perasaannya sama kamu. Dan aku tuh orang yang gak bisa
menempatkan hati aku kecuali sama orang yang benar-benar aku cintai. Dan aku ajak pacaran kamu, mau sok-sokan nolak aku. Apa alasan kamu? Kamu jawab kayak gini, maaf, bukan aku gak sayang sama kamu, bukan aku gak cinta sama kamu, tapi rasa cintaku kepada Allah lebih besar dari nafsuku. Biarkan aku menjemputmu dengan kecintaan kepada Allah. Seandainya kita berjodoh, pasti Allah jodohkan. Kalau memang kau ditakdirkan untukku, jutaan rakyat Indonesia ingin menggugatnya, ingin menjauhkannya, kalau Allah berkehendak, pasti kita akan bersatukan. Tapi jika besarnya cinta kita dan ingin kita bersama, tapi ternyata Allah tetapkan kau bukan milikku, mau 287 juta penduduk Indonesia membantu sekalipun tidak akan pernah membuat kita bersama. Tinggalkan aku dengan keikhlasan. Meledak. Itu ada nilainya, karena nilai dia meninggalkan sesuatunya karena kecintaan kepada Allah. Ayo saya tanya, yang udah nikah ada nggak? Ayo, ngapain ikutan zumba tiap pagi-pagi? Satu, dua, sampai sholat asar ditinggal. Pengen tampil seksi depan suami atau depan tetangga? Salah niat, zumbanya jadi bermasalah. Diet, buat siapa dietnya? Ayo. Pengen kelihatan seksinya karena siapa? Kalau cuma karena pengen cara pandang makhluk, rugi. Tapi kalau pengen memuliakan Allah, apa-apa yang dicintai Allah jadi bernilai. Saya ingin seksi di depan suami agar suami saya lebih berbahagia, karena amal ibadah saya tampil maksimal di hadapan suami saya sendiri. Itu jadi pahala yang besar. Tapi kalau pengen tampil seksinya, pengen dipuji sama tetangga atau Pak RT, salah. Iya, kita tuh suka basa-basi yang gak penting kan. Pak RT, udah lama udah ketemu, monggo mampir. Ayo gimana kau jawaban Pak RT? Ayo. Repot. Nggak usah, istri saya tuh disetting judes. Boleh, kayak istri saya tuh cadar. Kalau ada tamu laki-laki, gak boleh istri saya buatin kopi, cuma aku yang boleh buatin dulu. Aku gak mau kamu buatin kopi selain aku. Seposesif itu gitu. Gak mau tangan cantiknya dia kebuatin buat laki-laki. Tapi kalau gak ada bibi, dia boleh buatin, tapi gak boleh nganterin ke tamu laki-laki. Tetap taruh di dapur, biar papap yang ke dapur, papap yang nganterin buat kamu. Bayangin kalau tamu papap yang menerima kopinya, silakan diminum. Wah. Nanti teman aku ngeliat, kok baik banget sih istrinya Ustaz Doni. Kayaknya dia suka gak ya sama aku? Makanya settingan ini, laki-laki tidak boleh berbaik-baik dengan wanita lain kecuali istrinya sendiri. Kalau aku dirasa baik buat kamu, jamaah, Ustaz kok baik banget sama aku. Baiknya aku sama kamu dibandingin baik aku sama istri aku, gak ada apa-apa. Jauh. Ustaz kok maunya foto sama Ahwat? Bukan mau-maunya, biar kadang gak paham kita yang istighfar. Oh istri gak cemburu Ustaz? Bukan gak cemburu. Istri cuma bilang gini, sok aja foto sama suami saya, tidurnya tetap sama aku kok. Ini kita bahas apa sebenarnya? Maka itulah kemuliaannya niat. Niat itu bisa berubah. Sesuatu yang kecil menjadi besar di hadapan Allah. Sesuatu yang besar bahkan jadi sirna di hadapan Allah hanya karena masalah bakti. Maka ada doa tadi, Allahumma, ya Allah ya Rabbi, Allahumma akhrijna, keluarkanlah kami min zulumatil wahmi, dari kegelapan, keraguan-raguan, keputusasaan, kebimbangan.
wa akrimna binuril fahmi, dan muliakanlah kami dengan cahaya kepemahaman ilmu. Waftah alaina bima'rifatil ilmu, dan mampukan kami untuk mendapatkan kesempurnaan dalam mengenal Allah. Semakin kenal sama Allah, makin tahu diri, makin ngerti hidup ini buat apa. Ayo, saya tanya, yang kuliah di sini ada yang kuliah? Kuliah tamat? Ini yang rata-rata SMA atau kuliah? Gak kelihatan, soalnya kelihatannya masih pada muda ini semuanya. Kuliah. Ibu-ibu aja gak kelihatan yang 50-an, kelihatannya 49 gitu. Udah salut, udah untung. Nih, kita ini kadang melakukan sesuatu itu kalau nggak ada dasar tadi yang pertama ya, ngerti buat apa dan kepada siapa. Ini tak luruskan dulu. Nah, siapa kita, siapa Allah itu penting. Siapa Allah bagi kita dan siapa kita bagi Allah, penting. Halo, assalamualaikum. Kenapa jadi stres ini wajah-wajahnya? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Manusia. Kalau manusia umum, maka lihat di Quran surat Az-Zariyat ayat ke-50. Wa ma khalaqtul jinna wal illa liya. Menarik. Maka tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia illa kecuali untuk liya'budu, untuk beribadah kepada Allah. Maka level kita yang tadinya hanya sebatas manusia biasa, manusia itu masih umum lah. Manusia seumumnya manusia itu mencintai nilai kebaikan itu pasti. Umumnya manusia sepakat, mau yang agamanya apapun itu sepakat membunuh itu buruk. Insya Allah beberapa yang nalarnya masih hidup itu sepakat membunuh itu buruk. Perkosaan itu buruk, sepakat. Di sini sepakat semua kan? Sepakat. Pemerkosaan buruk, pembunuhan buruk, perampokan buruk. Itu buruk, itu sepakat. Nah, tetapi ketika nilai kebaikannya itu berkaitan dengan sesuatu, contohnya dia tidak melakukan keburukannya itu karena ada sesuatu yang mengaturnya. Nah, ini yang jadi bernilainya hebat. Maka akhirnya bukan sekedar manusia, tapi berubah menjadi abid. Artinya hamba. Arti yang lebih ngerinya lagi adalah budak. Siapa yang punya budak, siapa yang menjadi budak, maka dia memiliki tuannya. Tidaklah disebut budak atau hamba jika tidak ada ketaatan dan ketunduk patuhan. Saya ulangi, tidak disebut budak atau hamba jika tidak ada ketunduk patuhan atau ketaatan. Nggak bisa disebut hamba. Kalau kita ngaku sebagai hamba Allah, tapi disuruh sholat susah, dari belah mana hambanya? Kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita, tapi disuruh hijab itu susah, dari mana kita disebut hamba Allah? Ternyata masih ada yang tidak kita ikuti. Nah, mengikuti roh, mengikuti tunduk patuh kepada Allah itu artinya mengikuti aturan-aturannya. Maka sebetulnya bukan sekedar kita mengikuti Allah, tapi Allah itu menghadirkan seseorang yang membuat kita, para manusia, mudah untuk menjalani kehidupan ini supaya sampai kepada Allah. Siapa kemudian yang dijadikan contohnya? Nah, ini kalimat yang menarik. Laqad, dalam kaidah nahwu. Ini ngeri banget. Laqad kana, penegasan udah, lamnya penegasan, qadnya juga penegasan. Ya. Lamnya penegasan, qadnya juga penegasan bahwa sungguh sudah tidak ada lagi contoh yang paling terbaik yang dijadikan sebagai suri tauladan bagi manusia karena laku untuk kalian semua fi rasulillahi
uswatun, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Segala tindak tanduknya bukan cuma fisiknya, hati-hati. Bukan cuma masalah jenggotnya, celana cingkrang atau enggaknya, bukan masalah itu, tapi semangat hidupnya, cita-citanya, perjuangannya, itu yang kemudian harus kita lihat. Sekarang kalau fisiknya kelihatan seperti Nabi, tapi hatinya nggak mau cita-citanya kayak Nabi, loh kenapa nggak sinkron? Harusnya sinkron, karena Nabi itu yuk ulas kasih sayangnya besar, lebih besar kasih sayangnya daripada dendam dan marahnya, lebih besar maafnya daripada murkanya. Itu besarnya cintanya Nabi. Sehingga ada contoh juga, itu juga kehidupannya Nabi. Maka Nabi ketika diperjalankan disebut sama ulama, akhlaknya Nabi itu Quran. Kayak Quran. Halo, assalamualaikum. Jadi kalau aku serius dikit, kamu suka nggak suka. Aku banyak bercanda, mau bilang kajiannya nggak manfaat. Serius kayak gimana? Insanya ya. Biar aku lagi kalau siang-siang serius dikit, tapi stres ya mau ya. Cuman kalau pengen benar-benar memahami ya, enaknya berubah itu ketika dimulai dari perubahan akal daripada perubahan fisik. Makanya kenapa Ibnu Qayyim itu sampai menyebutkan perubahan hati itu lebih penting daripada perubahan fisik. Makanya ada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa kopi dulu Pak. Ini kopi buat Bapak Bu? Ya. Boleh diminum ya? Takutnya ini hiasan gitu. Saya bikin produk kopi sih sebenarnya. Nanti saya bawa ke sini ya, supaya kita tuh nggak konsumsi produk jagung. Karena kopi yang sebetulnya sedang beredar di masyarakat yang sasetan itu ya jagung, bukan betul-betul. Nah, ini kopi jagung. Alhamdulillah. Nggak ada sunnah. Minumnya alhamdulillah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah itu tidak lihat kamu dari sekedar fisiknya atau kayak apa, dari tinggi pendeknya, putih hitamnya, kurus besarnya, Allah nggak lihat itu. Atau bahkan banyak atau sedikitnya yang hartamu, nggak lihat. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin tetapi yang zulu ila qulubikum wa a'malikum, tapi sesungguhnya Allah itu melihat dari bagaimana hati dan amal. Maka Ibnu Qayyim menyebutkan amalan hati itu lebih penting dari amalan fisik. Berapa banyak orang yang sibuk beramal secara fisiknya, tapi hatinya gak sinkron sama Allah, bertolak amalnya. Halo, assalamualaikum. Ngeri. Berbuat baik karena pengen dibilang baik, apalagi karena nyalek, repot. Caleg itu paling orang yang nggak bisa jujur gitu. Suka benar ah? Nah, di bahasa lain. Bukan nggak bisa jujur ya, maksud saya luruskan. Caleg itu susah, digoda hatinya. Di sini Jakarta itu sensitif ya. Jadi jadi caleg itu kadang berbuat baik, itu harus terdokumentasikan. Itu beratnya jadi caleg, karena dia harus dinilai, dia harus memiliki nilai. Jangan cuma jadi komeng gitu ya, kolongsan, komeng gitu ya, kagak pernah kampanye teriak-teriak ya. Pokoknya kita masuk mengangkat suara ya. Ada teman saya yang melihat, wah ini aja, terus gitu. Kalau saya kan memimpin dulu, presiden, DPR, DPRD, DPD itu saya memimpin dulu. Saya cari ini siapa, karena ya saya merasa amanahnya saya. Jadi gini, saya mohon maaf ya, nggak apa-apa sedikit ya. Lah kita itu kalau misalkan milih berdasarkan sukanya yang biasa, itu kurang bagus. Jadi harusnya karena kita tahu suara kita itu adalah bermanfaat buat negara kita dan akan berguna bagi negara kita, meskipun cuma
satu suara. Tetapi kita harus memapping dulu. Presiden ini bagusnya apa, mudorotnya apa. 1, 2, 3, mapping. Kemudian partai politiknya, kemudian calegnya, itu juga sama. Jadi ketika mau milih caleg itu bukan berarti aduh siapa ya, yang kenal aja deh. Itu nggak gitu. Karena kan ini amanah. Kalau amanah harus baik-baik. Nah misalkan ketika jadi caleg itu ya tadi, ketika harus tampil di masyarakat, akhirnya dia mikir ada sampah di jalan, itu ketika dia ambil untuk dimasukin ke tempat sampah, bisa jadi dilakukan ketika kamera on. Kalau kameranya nggak on, itu kebaikannya juga nggak on juga. Nah yang sulit itu tetap melakukan kebaikan, ada atau tidak ada yang melihat atau kamera. Biasa aja. Makanya kalau jadi ustadz juga sama. Kalau berbuat baik udah nggak aneh, berbuat buruk disorot. Ya sebetulnya as a human biasa aja. Saya itu paling sering ya biasa aja. Nah, kenal saya nggak pernah pakai baju koko. Bukan berarti nggak menghormati, cuman ya senangnya gini aja. Ganteng banget. Dari banget. Istrinya cuma satu dan satu-satunya. Sedap. Ini kalau ada di kotak suara dicoblos deh. Enggak, gini. Nah itu sama. Jadi kayak Ustaz juga kebebani. Oh kayaknya saya harus baik ketika di depan jamaah. Ya teman-teman mau tanya saya, tanya istri saya aja. Tanya ibu saya, tanya mertua saya. Ya gimana sikap saya di luar dan di dalam rumah. Ya bercanda, masih senang bercanda. Saya nggak pernah loh main Mobile Legends aja saya main. Tadi lihat panitia ada yang lagi main juga, oh lagi push rank kali. Sambil nunggu Ustaz Boni push rank. Tapi levelnya masih mythic, masih epic. Nggak level sama aku. Kalau aku udah mythic. Itu nemenin Kansa, aku juga. Kansa mau main. Kansa main game, dimarahin sama mamanya, main game terus dipanggil susah. Aku nanya Kansa kenapa kalau dipanggil mama susah? Aku lagi push rank, kalau aku batalin AFK, apalagi itu AFK. Itu pokoknya itu bisa mengurangi bintang. Terus manfaatnya bintang buat apa? Ya itu buat naik level. Udah naik level biar apa? Ya gengsi sih. Papa nggak akan ngerti sebelum papa download. Gak mungkin papa download itu. Ternyata Mobile Legends. Papa download juga. Gak sengaja. Nemenin kamu. Akhirnya nemenin Kansa. Ternyata ya Kansa epic nanti bodinya mau mythic. Kenapa level Papa lebih serius dari aku? Padahal kata Papa jangan terlalu sering main game. Bukan terlalu sering. Papa tuh kalau main game itu Papa bakal bener-bener serius. Buat buktiin sama kamu, sesuatu yang diseriusin itu pasti berhasil. Menjaga wajah. Ya kamu akurat gak hafal, Mobile Legends gak jago, mau jadi apa? Jadi pelatih. Jadi tak buktiin sama anak saya, kalau kamu serius mau main-main Mobile Legends, ya teliti. Hero-nya mau pakai hero apa, lainnya mau yang mana? Mau jadi mid lane, roamer, mau pakai XP, mau pakai yang mana nih? Kalau misalkan pakai XP, oke, pakai XP. Hero-nya ada siapa aja? Hero XP, ada Zilong, ada siapa lagi? Ada Sun, fighter juga, Uranus, fighter juga. Belum lagi kemudian banyak. Nah hero-hero itu pelajari lagi, lihat di YouTube, belajarin gimana. Belajar ML aja butuh contohnya, apalagi hidup. Halo, assalamualaikum Desti. Maka kalau lagi main Mobile Legends ketika menghancurkan turret, coba teriak takbir seperti menghancurkan berhala. Takbir Allahu Akbar. Hanya iblis itu sekarang pakai emblem assassin. Kalau kita nggak punya emblem tank, makanya harus beli emblem anti kuiras, spell anti kuiras. Lu kenapa jadi bahas itu ya? Ya, soalnya saya suka analoginya balikin sama kehidupan kita. Sama, lah menjalani kehidupan gak ada bentengnya. Ya gimana bisa kuat? Digoda sedikit sama iblis, oleng. Baru digoda dengan buaya hijrah yang datang sama kamu dalam WhatsApp dan DM Instagram. Assalamualaikum Bobby. Aku tadi yang ada di masjid Al-Iman.
Tadi asik ya kajiannya. Iya seru, iya kapan-kapan kalau ada kajian lagi ajakin aku ya. Aku tuh masalah lalu tuh gak bagus banget. Tadinya aku pengen cerita tapi gak jadilah siapa aku. Gak apa, cerita aja. Aku seneng banget dengerin cerita orang yang hijrah. Iya aku tuh dulunya begini. Wah Masya Allah, Allah kasih hidayah buat kamu jadi lebih baik ya. Iya Alhamdulillah. Temenin aku terus ya buat jadi lebih baik. Udah gua baca otak-otakku semua. Itu bakal DM kayak gitu. Yang Anwar juga bakal seneng banget punya teman. Ayo pilih yang ganteng yang ini atau yang biasa aja tapi sering ke masjid. Yang biasa. Kaya tajir tapi nggak soleh, atau yang ekonomi pas-pasan wajah biasa aja tapi soleh, milih yang mana? Sekarang aja ngomong gitu. Pas udah nikah, gue tuh nyesel nikah sama lu. Nikahlah dengan seorang laki-laki yang taat kepada Allah. Secara zahir kelihatan taatnya sama Allah. Sering ke masjidnya, gue lumayan. Enak gak punya suami rajin sholat ke masjid? Enak punya suami rajin ngaji. Oh kamu lagi tidur, kamu di ngajinya sih. Bangun di malam. Jadi indikator agama itu penting. Makanya saya tuh suka mau dalam apapun. Mau dalam apapun. Urusan makanan, saya bakal makan sesuatu yang berkaitan dengan agama saya perbolehkan. Saya nggak akan makan sesuatu yang menurut agama saya tidak diperbolehkan. Jadi hidup saya diatur sama agama. Saya mau kemana, ke tempat mana yang diatur sama agama diperbolehkan. Tapi saya nggak akan ke satu tempat yang menurut agama tidak diperbolehkan. Oh emang ada tempat yang nggak diperbolehkan sama agama? Apa ya? Diskotik. Kalau tukang listrik boleh benerin diskotik. Ayo, kan boleh berarti datang. Kalau ada kondisi datang. Ada tempat sekarang yang jadi wisata di Saudi yang kata Nabi nggak boleh berdiam lama-lama di situ. Wes sekarang malah jadi tempat wisata. Terus, saya tidak akan melakukan sesuatu yang tidak boleh secara agama, tapi saya akan melakukan sesuatu yang diperbolehkan oleh agama. Bahkan sebetulnya urusan pilih-pilih memilih itu juga sama, memilih sesuatu yang berkaitan dengan agama dan meninggalkan sesuatu yang dibenci oleh agama. Maka kan udah begitu urusannya. Tapi nggak boleh saling bencinya. Udah selesai. Saya mau ini, antum mau itu, ya silakan, sama-sama akhirnya menerima. Ya tiga-tiganya sama-sama, kan kita milih itu sama-sama ingin Indonesia lebih baik, bener kan? Apa ada yang kemudian berpikir kita pas milih pasangan yang mana ya bisa Indonesia makin rusak? Nggak mungkin. Pasti mikirnya gimana caranya saya akan memilih seseorang yang dengan ini saya berkeyakinan bahwa Indonesia akan menjadi lebih baik. Kenapa kita jadi sekarang dari musuh? Udahlah perbaikin ibadah aja. Sholat masih bulan beton, jarang ke masjid. Sok-sokan mikirin ekonomi negara, politik. Sholat aja belum benar. Dipanggil azan aja sama Allahnya susah, tunduk sama Allah aja susah, mau tunduk sama manusia. Ya nggak bisa ngapa-ngapain sama kita. Kenapa mempercayakan kemudian kemakmuran kesejahteraan bangsa sama seseorang? Rudet itu, rugi. Tapi menyandarkan kesejahteraan kemakmuran kita kepada Allah, biar Allah nanti yang kemudian menghadiahkan kepada kita. Pemimpin itu gimana masyarakatnya? Dah fix itu gimana masyarakatnya. Sehingga sekarang kita fokus aja jadi lebih baik siap. Kalau kenapa jadi nggak siap ini sebenarnya? Mau siapa aja yang jadi pemimpin, silakan didoakan. Kita cuma berikhtiar. Saya berikhtiar menyoblos yang kemudian bisa membawa kebaikan bagi keyakinan saya. Ketika misalkan tidak terpilihnya, sudah semua jadi ketetapan dari Allah. Tugas kita berikutnya apa? Menjadi warga negara yang baik untuk saling menghormati. Kalau ada kesalahan, boleh kita marah, boleh kita ingatkan, diterima atau tidak selesai. Sama dalam kehidupan. Teteh milih untuk pacaran atau enggak pacaran itu bukan hanya karena sekedar nafsunya.
tapi berdasarkan agama. Punya anak atau nggak punya anaknya, agama lagi yang ngatur. Mau kemananya kita aja diaturnya sama agama. Subhanallah. Sehari kita di booking waktu berapa kali? Sehari 5 kali di booking deh. Maghrib, Isya, subuh, zuhur. Sehari ada berapa jam? 24 jam. Sekali sholat kita berapa? Hah? Berapa? 5 menit ada? 10 menit? 15 menit lah. Dengan wudhunya 15 menit sekali waktu sholat dikali 5 berarti 75. Berarti 75 menit itu berapa jam? 1 jam 15 menit. 1 jam 15 menit dikurangi 24 jam. Berarti punya waktu berapa? 23 jam 22 jam 45. Masih ada sisa ya? Perbandingannya sejauh. Sebetulnya yang diminta waktu yang terbaik dari Allah yaitu 5 wajibnya ini. Kebayang kalau dulu kita jadi itu 50 waktu sholat, 50 rakaat itu berarti dibagi 24, hampir per 40 menit kita azan. Kasihan muazin. Allahu Akbar, baru beres azan komat. Gak lama, Allahu Akbar. Subhanallah. Disingkat dah. Yang protes ya? Nabi Muhammad protes ya? Enggak. Nabi Muhammad gak protes, turun siap aja terima samina wa atona, siap ya Allah. Nabi Musa, untung ketemu Nabi Musa, bos. Kalau gak ketemu Nabi Musa, wah, bos. Nabi Musa kepo aja untung. Kalau Nabi Ibrahim kan gak kepo. Dan ke Allah udah, ya udah, selamat berjuang. Nabi Musa, Nabi Muhammad, apa sih kasih Allah perintahnya? Suruh sholat berapa? 50. Langsung Nabi Musa. Kan Nabi Musa itu paling apa ya? Ini kalau lucu, kalau segala. Nah, ini dibilangin kan orang sanggup, rubah. Ya udah nego lagi, nego. Turun 45, kata Nabi Musa, gak bisa. Nego lagi, turun lagi berapa? 40. Naik sampai 9 kali naik. Sisa 5 disebutin berapa? 5, kata Nabi, wadah 5, naik lagi. Nabi Muhammad sabar banget ya. Kata Nabi Muhammad, ya saya malu sama Allah. Dan alhamdulillah segini juga. 5 bernilai 50. Coba lagi. Di waktu kita mau udah tinggal nunggu sholat. Makanya disebut sama Kiai Jazir dari Masjid Jogokarian bahwa sebetulnya kita ini ya sampingan itu sebagai pengusaha. Sampingan kita itu apa? Sampingan kita menteri, sampingan kita dewan, anggota dewan, sampingan kita mahasiswa. Tugas utamanya kita marbot. Mau ngetes seseorang gampang, masih ada dunia di hatinya atau enggak? Kalau yang penguasa kasih pengking, gak boleh ada yang ngamerain, suruh dapat jadwal bagian untuk beres-beres masjid, susah. Karena merasa saya sebagai kesebagaiannya dibawa ke masjid, wah repot. Saya ini jenderal, masa saya jadi marbot masjid? Mending bayar aja marbot untuk ngurusin masjid, bisa nggak? Kalau dibawa jenderalnya ke masjid. Saya ini direktur utama loh sebuah perusahaan. Perusahaan apa? Perusahaan keripik singkong. Ketika kesebagaiannya dibawa ke masjid, wah repot nantinya. Ngerasa saya ini sebagai lah. Nggak ada kesebagaian ketika di hadapan Allah. Tukang beca jadi imam, belakangnya direktur, siap. Allahu Akbar, ikut Allahu Akbar. Nggak bisa direkturnya bilang, wah ini tukang beca ya, nggak bisa. Saya nggak bisa kayak gitu. Dia duluan, nanti saya belakang. Allahu Akbar, apa nanti saya belakang aja. Nah boleh. Kalau yang kemudian kata DKM-nya misalkan, DKM-nya ketika di dunia kesebagaiannya biasa,
Kenapa sekarang saya suka bilang orang yang aktif di masjid dianggap yang kayaknya nggak punya waktu gitu. Yang dianggap nggak punya banyak aktivitas. Waduh maaf nih saya nggak bisa ke masjid soalnya sibuk banget. Terus dia juga pengen cekek gitu. Terus lu mikir gue nggak sibuk gitu. Iya Pak Haji dulu ya Pak Haji. Wah aktif di masjid dong, iya aktif yuk di Masjid Al-Iman sama teman-teman Bisman. Aduh maaf Ustaz, saya tuh sibuk banget, ini ada kuliah, ada gini. Terus kalian pikir teman-teman yang lain tuh gak kuliah? Ustaz maaf sih gak ikut kajian soalnya saya ngurusin anak saya. Anakku sama anak gua, banyak kan anak gua. Kenapa jadi akhirnya ini yang disebut pengorbanan di jalan Allah. Maka yang berjuang terus sampai di sini alhamdulillah. Jaga sholat yang ini bentar lagi udah mau masuk waktu isya. Mumpung masih hidup, sababaka qabla haramika, mumpung masih muda, semangat ke masjidnya. Udah bagus, ini udah paling benar. Ikhwan, udah paling terbaik. Ikhwan boleh saya bilang, boleh main Mobile Legend tapi tahu waktu. Main FF game burisin tapi ya nggak apa-apa. Call of Duty oke. Tapi ya porsi ngajinya harus lebih ngeri juga gitu. Jadi ketika kita nongkrongnya di masjid, bawa manfaat, bawa ide, kreativitas dan gagasan. Yang lurus clubbing ikut seminggu sekali meeting. Saya nemenin. Loh kok bisa? Dulu saya temen, gimana nih bagusnya Ustaz? Gak usah. Gimana nih bagusnya? Gini. Clubbing meeting seminggu sekali. Bahkan tiap hari kadang nge-explore lagi. Bagusnya nanti gimana ya? Dia explore. Kita kenapa gak pernah kepikiran gimana anak muda supaya tertarik ke masjid? Kira-kira kalau Persija main, stadionnya di mana? JS. Penuh gak? Penuh. Dari mana-mana datang ya bos? Dari Jakarta Utara, dari Jakarta Timur, wah udah langsung semua gede. Wow. Saya kan Persib banget. Saya kan gede ya. Tapi papa saya Persija. Papa saya rumahnya di Rawamangun, Pulau Asem. DJ papa saya. Pakai baju Persija, dia bawa ke masjid waktu itu. Teman saya udah dari belakang liatin. Ini bapak ada yang pakai baju DJ, kita pukulin aja yuk. Terus gue bilang di belakang, babe gue, lu pukulin babe gue, urusannya sama gue juga. Babe aing ya kan. Cuman ya bapak aku katanya pakai baju Persija, Pak jangan pakai baju Persija ke masjid lah, repot. Oh iya. Besoknya pakai Arema Malang. Apa aku kencing sejati Persija. Meskipun papa saya Persija, saya Persib sejati, saya tidak pernah punya niat sedikit pun membunuh ayah saya. Meskipun beda klub sepak bola, kakak saya Arema Malang karena lahirnya di Malang. Jadi itu kakak saya, bapak saya kalau nonton bareng saya yang dibunuh. Tapi kalau alhamdulillah Persib bagus ya. Persibnya menang, saya suka joget-joget. Paling papa saya bilang, lu gini, cara berbakti lu sama orang tua lu gini. Dia santai. Urusan yang paling pertama, maaf bapak saya tidak kuntalahu abdan. Berdasarkan dari apa yang dicintai, maka dia akan diperbudak dengan itu. Siapa yang kemudian merasa diperbudaknya oleh Allah, maka dia ada di jalur yang tepat. Dia memiliki Tuhan yang berupa sesuatu yang abadi, kekal, penguasa segalanya. Wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi abdan. Dan Allah itu tidak menyukai seorang hamba yang mencintai sesuatu selain daripadanya. Berarti sudah tepat ketika kita sudah pengen minta dijadikan apa? Dijadikan hambanya Allah, udah minta gitu aja. Maka kalau kerja, jangan lupa tugas kita. Ketika di pekerjaan amanah dari Allah, jangan lupa kewajiban kita sama Allah. Kerja, sholat, subuh, asar, maghrib, isya, subuh. Kenapa bangun buat kejar pesawat jam 5 subuh, bisa bangun jam 3 subuh, tapi kalau sholat subuh jam 4:30, susah bangun jam 4 subuh.
Kalau karya wisata naik bus pernah naik bus nggak? Kamu belum pernah ke Bandung naik bus? Bus dong. Naik bus 30 sampai 45 menit nyampe Bandung. Kalau ngejar naik karya wisata, misalkan kita mau liburan naik kereta jam 4 subuh, jam 3 subuh, setengah 3 subuh udah standby di stasiun Gambir. Kenapa bisa? Kenapa kamu bisa nonton Netflix yang berseri-seri itu? Nonton cacat 16 episode, bisnis proposal, si Min Ah sama si An Sen Ho itu ya. Kim Sen Ho mah ya nonton cacat. Kim Sen Ho tapi ada skandal waktu itu kan sama penyiar kita yang mantan pacar. Saya nggak perlu ngikutin juga sebetulnya. Kemarin beberapa personil dari Kim juga ada yang baru beres dari Wamil juga kan, itu ya luar biasa. Maka kemarin ada kemudian seseorang yang diajar bahasa Sunda ya, kemarin bisa ya. Si siapa itu diajar bahasa Sunda bisa. Tapi saya nggak terlalu ngikutin yang kayak gitu. Kenapa kita bisa nonton film Korea yang berseri-seri tapi nggak pernah mau berkeinginan untuk nonton film Umar bin Khattab sampai beres, atau Ertugrul, atau kemudian serial Nabi Muhammad SAW? Bahkan sekarang kita baru menyadari bahwa kita lupa tidak bisa menyebut 25 Nabi dan Rasul kalau tidak dilakukan. Lagu lirik namanya aja udah lupa, apalagi kisah. Teman saya diceritain dulu ada nabi namanya Yahya. Teman saya, Yahya? Emang yang Nabi Yahya? Ada. Itu belum yang ekstrim itu. Ada lagi nabi yang Yusa bin Nun. Beda. Belum Yusa bin Nun. Belum lagi kemudian nabi Yeskiel, Daniel. Masuk Daniel, antum sesat. Antum yang tolong. Nggak baca. Dia lebih. Coba, itu nabi itu banyak. Saya itu punya buku itu dari edukasi aja berapa? 60 nabi. 60 bukan 25. Beda lagi. Coba. Banyak banget. Belum Nabi Sid, anaknya Nabi Adam alaihissalam setelah meninggal, anaknya yang soleh yang sebelumnya itu. Oh itu kisahnya seru banget, tapi kalau diceritain terpanjang nggak akan seru. Nanti lah kalau ketemu lagi ya. Kalau saya diundang lagi, nanti saya cerita dari anak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Wah itu seru. Kisah para nabi. Nabi Idris, pemintal bapak konveksi dunia. Karena itu dulu pemintal kain pertama Nabi Idris. Makanya di barat itu pakaian itu namanya apa? Dresses. Idris. Ngomong nanti saya ceritain. Kamu tahu kan penemu ranginan siapa? Nanti saya ceritain. Seru lah kisah Nabi aja. Belum ingat gak? Kita suka nadoman. Itu kan dasar tauhid, nadoman yang kayak wujud kita bakal walafatul hawadisi kiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat iradah ilmu hayat sama dasar kalam qadiran muridan aliman hayat sami'an basiran mutakalimah. Artinya repot kita harus itu sholat kita juga gak nikmatnya ketika kata Allahu Akbar gak nyampe ke dalam hati kita, sehingga sholatnya tidak mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, orang nanya kenapa sholat saya itu gak bisa bikin saya tenang. Bukan sholatnya yang bikin tenang, kesadaran kamu melaksanakan sholat karena perintah dari Allah, dan kesadaran kamu bahwa Allah mengatur kehidupan kita untuk tidak melakukan sesuatu dan melakukan sesuatu karena Allah, maka itulah yang membuat kita menjadi tenang. Enggak pacaran karena Allah itu tenang demi Allah. Karena kita ini nggak mau diatur sama selain Allah, nggak mau. Kenapa nggak mau makan babi? Haram.
Dan konsisten, dia nggak pacaran itu ya karena haram kata Allah. Nggak jadi, babi mau nggak makan? Nggak. Itu babi itu haram tuh, nggak bagus banget nih. Itu dibenci sama Allah babi itu. Mau 10 jat, mau cacing pita yang diambil dari babinya, itu tetap aja dia haram. Ayat bentar ya, saya teriak lagi penjelasan babi haram. Lakukan kamu yang haram deh. Harus konsisten, lurus. Saya tutup dengan satu ayat Quran. Ini yang paling jauh dari mana sih? Cakung. Cakung itu yang suka terbang-terbang. Cakung itu anaknya Raffi Ahmad. Siapa yang paling jauh? Bekasi. Ada yang Cikarang. Cikarang atau Ecok? Cikarang Purwakarta. Sebelumnya kamu kesini naik apa? KRL. Sama siapa? Sama masinis ya. Sama Kasih juga. Sekarang ya, siap. Iya. Mana sekarang lagi? Mana sekarang lagi? Tiba-tiba banyak. Saya dari mana lagi? Yang lebih jauh. Depok ada Depok tak? Tangerang ada? Mana? Kamu Tangerang? Tangsel? Tangerang ini gimana? Kamu tajir berarti ya? Banyak bersyukur ya. Tajir dengan Allah tuh banyak bersyukur. Kesini naik apa? Naik KRL. Sama siapa? Ada juga ya? Bercanda ini. Ya, bismillah hati ya. Tenang ya. Semangat sukses. Orang tajir itu kenapa dinilai dari naik apanya ya? Dari kelihatan ya? Bodoh amat. Ya bener gak sih? Benernya mau naik mobil juga tapi kalau nggak berakhlak, nggak beretika mah tetap miskin aja. Makanya anak saya tuh ketika Papa, aku mau sekolah, aku bilang nggak usah, kamu nggak usah sekolah, kamu masuk RRQ Academy aja. Enggak, aku pengen pintar, kamu nggak butuh orang pintar. Orang pintar sekarang banyak yang korupsi dan nyakitin orang juga. Terus mau apa? Pengen sekolah, biar apa? Biar manfaat itu bermanfaat buat manusia yang lainnya, gak nyakitin. Pendidikan tuh kayak gitu kan? Yang paling benar itu. Ngapain mendidik anak jadi ahli tawuran? Ustaz, alhamdulillah anak saya ada kemajuan sekarang. Ustaz, bagus main samurai ini. Oh atlet ibu? Enggak ya. Atlet ini atau jalanan bertarung. Gak akan ada orang yang bangga anaknya bisa membunuh orang. Ini enggak ya? Ya, dari mana? Saya kalau melihat tawuran suka pengen ikutan, pengen misahin gitu kayak, apa udah gitu, ngapain sih? Beras tetap naik gitu. Oh gitu. Ibuan gak usah banyak. Nanti saya mah kalau ada curhat ya, ada curhat ibuan akhwat. Ustaz, saya capek banget jalanin hidup. Wah gimana? Kamu gak usah kayak gitu. Sabar, semua ada jalan keluar. Ustaz, saya udah pengen mati aja, jangan. Kamu berharga di lingkungan kamu. Dia bisa support kamu. Kita cuma salah lingkungan aja. Dan semangat ya. Masuk lagi laki-laki. Ustaz, saya pengen bunuh diri, terusin aja. Pilih yang paling cepet aja loh.
Laki-laki harus semangat. Allah wala bisa. Teman-teman kalau mau lanjut pertanyaan setelah sholat asar, kita akan lanjut pertanyaan setelah sholat asar. Tapi izinkan kita sholat asar dulu. Yang lagi head, get out. Ada gitu. Pokoknya laki-laki yang lagi head.